يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kesempatan ini teman-teman, risalah ceramah kami, saudaraku inilah neraka yang diancamkan padamu. Risalah ini kami sampaikan kepada semua orang yang terus mau bergelimang dalam dosa, tidak mau taubat. Selalu saja tiap hari programnya dari dosa ke dosa, dari kecil, besar, samar, nyata, tidak pernah mau kembali ke jalan Allah. Bahkan lebih parah lagi, ada orang yang sengaja menyebar luaskan kemaksiatan itu, sehingga akhirnya hukuman Allah pun bisa datang merata. Terjadinya gempa, banjir, cobaan-cobaan dari Allah datang justru karena kemaksiatan yang merata, yang dibiarkan, tidak diluruskan. Jadi efeknya bukan cuma secara pribadi, tapi kepada seluruh masyarakat bisa merata. Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang masalah itu. Di antaranya surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Ketahuilah hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kata para ulama tafsir, jauh dari kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya tidak akan meratakan siksaan dan cobaan kalau seandainya maksiat tidak merata. Dan meratanya kemaksiatan justru berawal dari individu-individu yang rusak jiwanya, kotor hatinya, selalu berpikir maksiat saja, merusak, melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bila diingatkan, bersikuku dan bersikeras dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan, perumpamaan kalian dengan ahli maksiat adalah seperti orang yang berada di atas satu kapal, yang kalian berada di bagian atas kapal dan mereka berada di bagian bawah kapal. Mereka setiap kali mau ambil air harus naik ke atas kapal dan melewati kalian, sementara itu mengganggu mereka. Maksudnya orang-orang bermaksiat, mereka mau melakukan tapi harus melewati kita orang-orang beriman. Akhirnya mereka merasa terganggu dengan itu. Maka mereka mengambil inisiatif, kata Nabi SAW, satu sama yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal dari bawah, biar kita tidak usah naik ke atas, langsung bisa memasukkan air dari bawah kapal. Maka kata Nabi SAW, bila kalian membiarkan mereka melubang kapal dari bawah, niscaya kalian semua akan tenggelam. Artinya hukuman Allah akan merata. Risalah ini teman-teman juga kami sampaikan kepada orang yang selalu lalai, malas untuk beribadah. Sampai kapan tidak mau sholat malam? Sampai kapan tidak mau sholat duha? Sampai kapan tidak mau mencari rezeki halal? Sampai kapan tidak mau menikah? Sampai kapan tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Dan terus menerus lalai. Padahal perintah Allah mudah. Sholat itu mudah sekali. Dari 24 jam Allah wajibkan hanya 5 waktu sholat. Gak ada yang sulit. Setiap sholat 5 sampai 10 menit. Kalau kita hitung pun 10 menit waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti sehari itu cuma 50 menit saja. Allah menyiapkan fasilitas waktu 24 jam. Artinya masih ada 23 jam plus 10 menit. Anda bisa beraktivitas apa saja. Kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kerjakan salat, absen, Allah panggil, datang ke rumahku, ayo menuju kepada kemenangan. Pasti beruntung kalau salat. Di dunia tenang, di akhirat menang, aman. Tapi subhanallah, mikrofon masjid cuma masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetap beraktivitas, ngobrol kosong, bahkan duduk di sebelah masjid. Muadzin itu teman-teman sekalian hanya orang yang ditugaskan oleh Allah. Mau orang Arab, mau orang bule,
mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalimatnya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil semuanya. Kenapa tidak mau sholat? Kenapa masih lalai dalam sholatnya? Kenapa Al-Quran hanya menjadi hiasan tembok dan rak-rak buku kita? Tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari. Penyesalan terakhir teman-teman sekalian. Hati-hati. Demi Allah, orang yang meninggal dunia pada hari kiamat nanti, mereka berharap kembali ke dunia untuk sujud sekali saja. Maka berharap kembali ke dunia untuk senyum dengan saudara muslimnya, untuk bakti dengan orang tuanya. Dan kalau mereka diberikan kesempatan hidup, mereka akan meninggalkan semua pelanggaran dan mereka akan meluruskan para pelaku-pelaku pelanggaran itu. Tapi teman-teman, jangan tunggu penyesalan itu. Kita sebagai seorang muslim harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, Allah telah memberikan kita bocorannya. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, halal dan haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita udah tahu kalau sholat dapat apa, puasa dapat apa, ada fadilahnya, ada keutamaannya. Berzikir dapat apa, sedekah dapat apa, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang lain. Sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik itu dan sudah janjinya sudah ada. Begitu juga dengan pelanggaran, sudah jelas dirincikan. Ada zina, ada riba, ada bohong, ada segala macam pelanggaran dan ada ancamannya. Tinggal dibaca. Kita sudah tahu bocorannya pada saat mati seperti apa keadaan orang beriman. Kita sudah tahu bocorannya bagaimana orang mukmin kalau meninggal dunia dan bagaimana orang kafir kalau meninggal dunia. Bagaimana alam barzah, kuburan, bisa jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kita sudah tahu hari kebangkitan. Orang-orang banyak tidak faham masalah itu. Kita tahu bagaimana kebangkitan dibangkitkan pada hari kiamat. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat telanjang badan, tidak punya alas kaki, tidak terkhitan. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan lagi. Gak ada orang berfikir syahwat lagi. Dia berfikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Di depan matanya neraka dengan gemuruhnya, ya, dengan siksaan-siksaan yang disiapkan oleh Allah.